Bab 821. 1 jam lagi, proyek kota film dan televisi Feidun Capital akan mengalami masalah kualitas properti. Aku sudah membayar mahal untuk menyuap orang yang bertanggung jawab. Saat itu, akan ada wartawan yang mewawancarainya secara langsung. Kita harus membuat masalah ini menjadi besar. Kita tidak boleh memberi Chen Yuan kesempatan untuk bangkit. Jika dia tidak bisa mengalahkannya kali ini, setelah dia pulih dari ini, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan sebaik ini lagi. Seorang bos Red Umbrella Capital berkata dengan sinis. Jangan khawatir, Tuan Lu, industri-industri besar di bawah Chen Yuan telah berkembang hanya dalam setengah tahun, dan kecepatan perkembangannya sangat mencengangkan, tetapi ambisinya terlalu besar. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah membangun berbagai macam industri. Semua industri dengan gila-gilaan merebut pasar, dan langkahnya terlalu besar, yang pasti akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Jika sebuah bangunan tidak memiliki fondasi yang baik, setinggi apapun bangunan itu hanya kuat di luar dan kuat di dalam, dan akan roboh saat angin bertiup. Awalnya saya ingin berinvestasi di Big Cat TV dan Liu App, tetapi orang-orang yang bertanggung jawab atas kedua perusahaan ini benar-benar tidak tahu cara menjilat. Mereka bahkan ingin ikut campur dalam urusan sosial, yang benar-benar tidak dapat saya toleransi, kata Tuan Ma dengan wajah muram. Nona Morgan, bukankah grup farmasi Miguo di bawah konsorsium Morgan Anda akan bangkrut? Setahu saya, bisnis utama keluarga Anda adalah industri perbankan. Kali ini, mengapa Anda tiba-tiba menyerang Chen Yuan? Sepertinya bisnis Anda dan Chen Yuan tidak bisa berjalan dengan baik, bukan? Itu karena grup farmasi Seoul memang telah menjiplak hasil penelitian grup farmasi Miguo. Kami akan menyelidiki perilaku tidak bermoral ini sampai tuntas, kata Morgantina dengan sungguh-sungguh. Ia memiliki kulit putih, kecantikan yang memesona, dan tubuh yang seksi. Kecantikan kelas atas seperti ini membuat semua bos yang hadir iri. Tapi dia berasal dari keluarga Morgan, dan keluarga Morgan adalah salah satu anggota Skull and Bones Amerika. Ini membuat Pangeran Grup Sansing tidak berani ikut campur dengan mudah. Chen Yuan itu idiot, aku khawatir gelombang ini akan benar-benar dingin. Benar saja, kau tidak bisa terlalu menonjol, dan tembak burung pertama. Park Jung Jae menggelengkan kepalanya. Dia bahkan ingin sedikit tertawa. Chen Yuan terlalu sial. Dia menyinggung Penguin, Sansing, Red Umbrella Capital, Skull and Bones Society Amerika, dan bahkan Yayasan Mitsui dari negara kepulauan itu ikut bergabung dalam kesenangan ini. Sialan ini akan menyerang mereka bersama-sama. Dan melihat metode para bos ini, jelas sekali bahwa rencananya sudah dimulai. Diam saja. Sekarang begitu banyak hal muncul bersamaan. Hanya dengan sedikit arahan, semuanya akan di luar kendali. Saat itu, Chen Yuan pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Betapa cantiknya dirimu sebelumnya, betapa sengsaranya dirimu setelahnya. Di bawah kendali banyak modal, kau akan hancur. Chen Yuan saat ini. Tidak ada gejolak di hatinya, tidak ada kepanikan sama sekali. Apakah orang-orang ini tidak berpikir bahwa memanipulasi opini publik negatif dan memainkan trik untuk menjebakku akan merusak reputasiku? Sekelompok adik laki-laki mengira aku Wookiee, jadi aku dihancurkan begitu saja. Kalian masih belum tahu apa-apa tentang kekuatanku. Aku tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama dengan kalian tentang banyak hal, tetapi kali ini, kalian benar-benar keterlaluan. Memainkan serangan siber, aku tidak pernah takut pada siapapun. Chen Yuan berjalan ke ruang bawah tanah villa. Wang Chai, aku punya misi untukmu. Tuan, silakan beri perintah. Pertama, serbu semua platform di seluruh jaringan dan rebut hak kendali latar belakang, termasuk Penguin, Weixin, Weibo, Slowhand, Posin, Cap, Shark, Longya, Zihu, Station B, Dunyang, Del. Tanda seru petik 2. Kedua, hapus semua komentar negatif dan berikan peringatan keras. Semua unggahan dari Big Cat TV, Ruoyuan Pharmaceutical Group, Seoul Pharmaceutical Group, Feidun Capital, Sai Foundation, Sai Technology, Liu App, Mengmeng Shopping, pemilik Real All Up, dari aktor yang membuat komentar palsu di internet, tidak peduli berapa banyak penggemar yang mereka miliki, tidak peduli seberapa besar pengaruh mereka, semua akun mereka akan diblokir selama 3 tahun. Ketiga, fokus pada pemantauan Sansing, Penguin, dan para eksekutif senior dari Miguo Pharmaceutical Group. Kunci catatan obrolan mereka, temukan materi gelap mereka, dan sebarkan di seluruh jaringan. Untuk ketiga hal ini, laksanakan segera. Baik, Tuan. Beban kerja tugas yang diatur oleh Chen Yuan ini sangat besar. Jika diproses secara manual, bahkan jika ribuan programmer bergabung, akan sulit untuk menyelesaikannya. Tetapi kecerdasan buatan berbeda. Program kecerdasan buatan memiliki mode pembelahan. Sesuai instruksi Chen Yuan, ia akan dibagi menjadi klon program yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat menangani 1 miliar operasi jaringan secara bersamaan.
Sebagai contoh, dalam hal mengobrol, dia bisa mengobrol dengan 1 miliar orang di WeChat secara bersamaan. Menginvasi platform jaringan utama dan mengendalikan izin latar belakang bukanlah hal yang sulit bagi kecerdasan buatan. Chen Yuan mengeluarkan 3 perintah sekaligus. Seluruh jaringan terkejut. Di Fox News, seorang netizen yang sedang berbaring di rumah kontrakan mengkritik Tuan Yan atas berbagai skandal di kolom komentar, tetapi tiba-tiba dia diperingatkan oleh pihak di belakang layar. Terlebih lagi, komentarnya dihapus tanpa ampun, dan dia tidak dapat berkomentar selama 7 hari. Di Weibo, seorang pembawa acara up terkenal dengan 200 juta penggemar, benar-benar membuat heboh berita tentang seorang pengguna wanita, foto menyedihkan setelah menggunakan krim penghilang bekas luka sensian. Foto itu diambil oleh seorang wanita biasa dengan penyakit kulit, dan keterangannya ditulis dengan santai. Namun, pengguna wanita ini memang membeli krim penghilang bekas luka sensian secara online. Namun, tidak diketahui apakah produk tersebut telah digunakan atau apakah telah menyebabkan perubahan bentuk setelah menggunakan produk ini. Bagaimanapun, itu hanya beberapa tangkapan layar belanja, ditambah foto-foto perubahan bentuk, kontennya semuanya diedit. Ketika saya mengatakan saya menggunakan produk Anda, saya memang menggunakan produk Anda. Anda tidak dapat membenarkannya. Bahkan jika Anda menghubungi polisi, tidak ada solusi yang baik. Selama Anda bersikeras, polisi akan meminta penilaian medis. Untuk penyakit kulit, identifikasi medis sangat sulit, dan bagaimana Anda tahu bahwa dokter yang diidentifikasi tidak disuap? Hal semacam ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Tidak peduli apa yang dijelaskan Xiao Ruoyu, semuanya hanya akan semakin gelap. Poin terpenting adalah bahwa salep penghilang bekas luka abadi, sebagai salep penghilang bekas luka, memiliki sifat korosif tertentu di antara bahan-bahan obatnya. Keajaiban salep ini adalah ia mengikis dan memperbaiki pada saat yang bersamaan. Meremajakan kulit. Tetapi jika Anda ingin melakukan penilaian medis, salep ini pasti mengandung zat berbahaya. Gelombang pencucian ini tidak dapat membersihkannya. Xiao Ruoyu tidak dapat membantah kata-katanya, dia sudah menderita kekerasan siber. Karena penjelasannya tidak jelas, hapus pemrosesannya. Beberapa orang mengatakan bahwa opini publik di internet tidak dapat dikendalikan. Karena Anda dapat mengendalikan 1 orang, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan 1000 atau juta orang. Asap selalu memberitahu Anda. Selama aku mau, jujur saja aku bisa menjangkau seluruh dunia. Tepat ketika banyak netizen, tanpa alasan yang jelas, berdebat dan mengumpat di internet bahwa mereka ingin menghancurkan Xiao Ruoyu. Blogger up dengan 200 juta pengikut ini langsung diblokir. Tidak hanya pengungkapannya yang sederhana diblokir, semua video sebelumnya juga dibanet, dan akunnya dibekukan selama 3 tahun. Ada lebih dari 1 orang yang telah dibanet seperti ini. Ada juga berbagai tokoh besar, berbagai blogger internet terkenal, blogger pengetahuan yang ingin memanfaatkan popularitas, dan mereka semua dibanet secara kolektif. Orang-orang ini menghasilkan uang dengan memanfaatkan popularitas. Akibatnya, setelah masuk ke akunnya, dia langsung tercengang. Mengapa? Mengapa akun saya diblokir selama 3 tahun? Mengapa saya melanggar aturan? Saya tidak menerimanya. Platform harus memberi saya penjelasan. Bab 822. Ada banyak blogger seperti itu. Ada ribuan orang. Mulai dari yang memiliki lebih dari 10.000 penggemar hingga puluhan juta penggemar. Siapapun Anda, di platform manapun Anda berada, Anda memiliki penggemar di seluruh internet. Tanpa terkecuali. Diblokir secara kolektif. Tanpa belas kasihan, satu ukuran untuk semua, serangan presisi 360 derajat. Hei, Direktur Huang, mengapa akun saya diblokir? Bahkan jika saya ingin memblokirnya, saya harus memberikan alasan, dan sudah diblokir selama 3 tahun. Apa yang terjadi? Bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Hari ini Anda sudah menjadi orang ke-20 yang menelepon saya, dan bahkan kakak Seng pun diblokir, apalagi Anda. Kapan platform akan dibuka blokirnya untuk kami? Tunggu saja. Direktur Huang langsung menutup telepon. Saat ini, Departemen Teknologi Platform sudah sangat sibuk. Izin latar belakang dikontrol dan sama sekali tidak dapat dibuka blokirnya. Jika blokir dibuka paksa, data pengguna para blogger internet terkenal ini akan sepenuhnya dihapus dan diriset. Artinya, penggemar yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang sepenuhnya. Bagaimana bisa menghasilkan uang tanpa penggemar? Di internet, tanpa ritme para blogger besar ini, banyak berita opini publik negatif akan lenyap dalam sekejap, dan tidak akan ada gelombang sama sekali. Kejadian itu terjadi kurang dari 1 jam yang lalu. Puluhan bos platform terkejut. Mereka segera memanggil departemen teknis untuk membahas solusi. Menurut situasi saat ini, kita seharusnya diserang oleh peretas. Peretas ini telah mengutak-atik otoritas manajemen tertinggi di belakang layar kita, menghapus postingan sesuka hati, dan memblokir blogger online besar.
Platform diretas, mengapa departemen teknis Anda sama sekali tidak menyadarinya? Apakah kalian semua hanya hidup saja? Bos, bukan berarti kami lalai. Tapi peretas ini terlalu menakutkan. Modus penyusupannya benar-benar di luar pemahaman kami. Tidak peduli bagaimana cara mengubah otoritas manajemen latar belakang atau mengubah kata sandi baru, peretas ini seperti anjing yang terus menatap Anda, mengamati cara Anda beroperasi. Anda mengubah kata sandi, dia akan tahu kata sandi baru Anda di detik berikutnya. Firewall tidak berguna baginya, sama sekali tidak berpengaruh. Dia dapat mengubah data sesuka hati, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak mau mendengarkan omong kosong ini, adakah di antara kalian yang bisa memberitahu saya cara menyelesaikannya sekarang? Seorang bos platform, ekspresi wajahnya sama tidak nyamannya seperti makan kotoran. Ini seperti perampok yang menduduki rumahmu, dia bisa masuk sesuka hatinya, dia bisa keluar sesuka hatinya, dia bisa tidur dengan istrimu jika dia mau, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu menelepon polisi dan meminta bantuan polisi. Bagaimana mungkin perampok ini tidak terlihat? Nima ini jelas-jelas sedang aktif, dan dimensinya mengecil. Bos platform merasa kesal dan ingin muntah darah. Bos, dilihat dari situasi saat ini, kita tidak punya pilihan selain menutup platform, atau kita hanya bisa menerimanya. Satu-satunya hal baik adalah peretas ini tidak melakukan kesalahan apapun, dia hanya menyebarkan gosip dan rumor. Aku hanya bisa menerimanya. Apakah aku harus menanggungnya? Pedang Damokles menggantung di atas kepalaku kapan saja. Sampah. Bos platform langsung marah. Pada saat ini, seorang asisten wanita tiba-tiba berlari ke ruang konferensi. Ini tidak baik, bos, sesuatu yang serius terjadi. Ada apa? Di platform ini, tiba-tiba muncul banyak berita negatif tentang Bapak Ma, Bapak Long, Bapak Wang, Bapak Wei, dan Bapak Liu. Beberapa tangkapan layar obrolan pribadi mereka dan beberapa video pribadi mereka terbongkar di platform kami. Asisten wanita itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Mulai menggeser beberapa video. Ada lebih dari selusin bos besar yang membuat skandal. Beberapa di antaranya bernilai puluhan miliar, beberapa bernilai ratusan miliar, ada Taipan Internet, Taipan Real Estate, Taipan Keuangan, dan Taipan Konsorsium. Semua jenis orang yang membuat bulu kuduk merinding, semuanya membuat skandal yang mengejutkan. Untuk sementara, seluruh internet gempar. Secara umum, bos besar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Beberapa catatan obrolan yang tidak begitu baik akan dihapus. Tetapi catatan obrolan yang dihapus dapat dipulihkan. Jika orang lain tidak dapat memulihkan, bukankah kecerdasan buatan dapat memulihkannya? Manusia memiliki dua sisi. Tidak peduli seberapa jujur seseorang, dia telah melakukan beberapa hal yang mencurigakan di belakangnya. Hal semacam ini mungkin tampak biasa bagi orang awam. Misalnya, selingkuh, punya selingkuh, membuat video pribadi, menghabiskan lebih dari selusin Xiaomi, mengucapkan komentar yang keterlaluan, persaingan bisnis yang kejam, dan menjebak seseorang. Semakin kaya seseorang, semakin banyak godaan yang mereka hadapi. Hal semacam ini sebenarnya jarang terjadi dan umum, dan semua orang mengetahuinya. Lagi pula, Anda telah berjuang selama bertahun-tahun, bukankah Anda berhak menikmatinya? Tetapi begitu hal semacam ini terungkap, itu adalah kesalahan Anda. Anda akan dikritik oleh semua orang. Citra yang dulunya gemilang akan runtuh dalam sekejap dan menjadi sasaran kritik publik. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin menyakitkan ketika ia jatuh. Cepat blokir video-video ini, saya tidak mampu menyinggung para bos ini. Segera, segera. Bos, video-video ini sama sekali tidak bisa diblokir, dan algoritma rekomendasi platform kami tampaknya telah diubah. Sulit bagi pengguna untuk tidak melihat video-video seperti itu jika mereka terus merekomendasikannya. Puff. Bos platform hampir muntah darah di tempat. Teman-teman, bukan berarti saya ingin memeras kalian dengan sengaja, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saat ini, telah terjadi badai dahsyat di platform online utama. Sejumlah besar orang tak dikenal muncul di tempat-tempat video populer satu demi satu, hampir meledakkan seluruh jaringan. Segala macam skandal membanjiri. Segalanya menjadi di luar kendali. Saat ini, Chen Yuan tidak peduli dengan berita gosip yang membanjiri internet. Dia menenangkan diri, berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Xiao Ruoyu. Ini adalah pertama kalinya Chen Yuan berinisiatif menghubungi Xiao Ruoyu setelah dia meninggalkan villa dengan marah hari itu. Insiden besar seperti ini terjadi kali ini. Dia telah diperkosa di internet. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Apakah ini upaya untuk pamer dan menjatuhkan dirinya sendiri? Panggilan terputus, dan butuh 30 detik penuh sebelum pihak lain terhubung. Ruoyu, ini aku. Ini Chen Yuan, ada urusan denganku.
Aku tadi sibuk. Kamu sibuk apa? Tanya Chen Yuan. Aku sibuk dengan beberapa pekerjaan akhir-akhir ini. Ruoyu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku selalu baik-baik saja. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kata Xiao Ruoyu dengan nada tenang. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia menutup telepon. Wang Cai, kunci lokasiku ke tempat telepon terhubung barusan. Baik, Tuan. Pemosisian satelit terkunci. Penguncian selesai. Tuan, panggilan telepon yang baru saja terhubung berada 30 meter di timur laut Anda. Sedekat itu, Chen Yuan sedikit bingung. Sekitar 30 meter ke arah timur laut, sepertinya ada sebuah rumah kota. Benar. Selama periode waktu ini, Xiao Ruoyu tidak pernah meninggalkan ibu kota sihir. Setelah tiba di Shanghai, ia berusaha keras untuk mencari tahu di mana Chen Yuan tinggal sekarang. Agar lebih dekat dengan Chen Yuan, ia menghabiskan banyak waktu untuk berbicara, membayar sewa 3 kali lipat, dan bahkan memberi penyewa asli 20 yuan sebagai imbalan agar orang lain mau pindah. Di lantai atas rumah petak ini, terkadang Chen Yuan terlihat sedang minum kopi di balkon. Saat itu, ia merasa itu adalah momen paling memuaskan dalam harinya. Terakhir kali ia mendengar bahwa Chen Yuan tewas akibat bom roket di Sungai Huangpu. Ia menangis terseduh-seduh, hatinya hancur, dan ia segera bergegas ke tempat kejadian, dan kemudian terbukti bahwa kejadian ini adalah tipuan. Ia tertawa seperti orang bodoh lagi. Setelah mengalami kejadian ini, ia menyadari bahwa Chen Yuan telah lama menjadi sosok yang tidak bisa hilang dari hatinya. Tanpa Chen Yuan, ia akan hancur, dan hatinya akan remuk seperti pisau. Bab 823. Xiao Ruoyu, kau bajingan tak berguna, binatang buas pemakan emas yang menghisap darah manusia, matilah untukku. Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing demi menghasilkan uang? Pasien itu benar-benar cacat karena salep penghilang bekas luka abadi yang kau jual. Dia telah menghancurkan seluruh hidupnya di tanganmu. Pada akhirnya, kau baik-baik saja. Sekarang kau masih tidak mengakui kesalahanmu dan mengatakan bahwa mereka sengaja memerasmu. Aku sudah melihat wanita berhati hitam sepertimu. Bai Lianhua, Jalang murni, terlihat seperti orang suci, mengapa kau tidak melakukan apapun? Sangat menjijikkan, aku ingin mencabik-cabik pelacur suci ini. Menghadapi segala macam kekerasan online. Xiao Ruoyu, seorang gadis yang tumbuh dengan pujian di masa lalu, benar-benar hancur hatinya. Tidak diketahui siapa yang membongkar akun WeChat-nya. Orang-orang terus menambahkan informasi kontaknya dan menghinanya di aplikasi pertemanan. Bahkan intimidasi dan ancaman. Dia benar-benar kesal. Baru saja, Chen Yuan meneleponnya. Ia samar-samar merasakan kehangatan di hatinya, tetapi ia tetap menyimpan dendam, bertindak seperti orang biasa. Karena ia ingin mempertahankan harga dirinya sebagai dewi. Ia tidak ingin menunjukkan betapa tak berdaya dan rapuhnya dirinya di depan Chen Yuan. Ia juga seorang wanita yang mampu menghadapi kesulitan sendirian dan menghadapi badai. Tetapi ia masih melebih-lebihkan kemampuannya untuk menanggungnya. Setelah Chen Yuan menutup telepon, akhirnya ia tak kuasa menahan tangis. Ia bisa menanggung hinaan dan pelecehan di internet, tetapi ia tidak bisa menanggung ketidakpedulian Chen Yuan terhadapnya. Chen Yuan berinisiatif meneleponnya. Itu berarti ia telah melihat berita negatif di internet, tetapi meskipun begitu, ia hanya menelepon tanpa memberikan penghiburan apapun, dan bahkan mengucapkan beberapa kata sebelum menutup telepon. Sungguh acuh tak acuh. Mungkin, di hati Chen Yuan, ia benar-benar tidak penting lagi. Inilah yang membuatnya paling sulit menerima kenyataan ini. Seandainya dia tidak mengirim WeChat kepada Lin Yi. Seandainya dia tidak menemukan beberapa tiket film di saku celana Chen Yuan. Seandainya di SMA, dia tahu bahwa Chen Yuan lah yang menerima pukulan untuknya, dan diam-diam melindunginya. Mungkin mereka sudah bersama. Kesempatan seperti itu tidak akan diberikan kepada mereka yang datang terlambat. Tetapi tidak ada kata, seandainya, dalam hidup, dan itu tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk memulai semuanya dari awal lagi. Sebagian orang benar-benar merindukannya jika mereka melewatkannya. Mungkin baru setelah kau merindukannya, kau akan menyadari betapa pentingnya pihak lain di hatimu. Sayang sekali, sudah terlambat untuk menyesal. Para gadis selalu sangat menyayangi seorang pria setelah pria itu tidak peduli padanya. Ding dong, ding dong, ding dong. Tepat ketika Xiao Ruoyu patah hati. Tiba-tiba bel pintu berdering di luar. Siapa itu? Xiao Ruoyu menyeka air matanya dengan tangannya, dan bertanya dengan suara serak. Ini aku. Sebuah suara yang familiar terdengar. Xiao Ruoyu membuka pintu dan langsung terkejut. Chen Yuan, kau, kenapa kau tidak memberitahuku saat kau begitu dekat denganku? Aku, gadis bodoh, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Melihat air mata di wajah Xiao Ruoyu belum terhapus, Chen Yuan tak kuasa menahan diri untuk memeluknya.
Inilah Dewi yang diam-diam kusukai selama bertahun-tahun di SMA. Dia adalah gadis tercantik di sekolah yang disukai semua anak laki-laki di sekolah. Meskipun waktu telah berlalu, hal itu masih memiliki makna yang berbeda di hati Chen Yuan. Chen Yuan, cium aku. Xiao Ruoyu memeluk leher Chen Yuan dan menciumnya tanpa ragu. Mereka berdua berpelukan erat. Tak peduli satu sama lain. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 100 poin. Ding. Tuan rumah muncul tepat waktu ketika Xiao Ruoyu putus asa dan tak berdaya, menyebabkan kehangatan yang telah lama hilang di hati Xiao Ruoyu, dan tingkat kesukaannya menembus angka 100 poin. Ding. Ternyata tuan rumah menjilat anjing itu, dan anjing dengan nilai penuh ketiga lahir, dan hadiahnya adalah +10 untuk semua atribut. Poin penguatan hadiah +50. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 79 kg. Kekuatan, 170. Konstitusi, 220. Semangat, 170. Kelincahan, 170. Nilai rata-rata untuk orang normal, 10. Status, tak terkalahkan. Sisa hidup, 180 tahun. Sisa poin penguatan, 120 poin. Keterampilan. Klik untuk melihat daftar keterampilan. Objek menjilat anjing ketiga mendapat nilai sempurna. Chen Yuan langsung mendapatkan peningkatan atribut penuh. Arus hangat yang kuat menyapu seluruh tubuh. Semua aspek atribut fisiknya telah diperkuat lagi. Rasa kekuatan eksplosif seolah meledakkan tubuhnya. Ini membuat darah Chen Yuan yang sudah mendidih semakin tak terkendali. Chen Yuan, kau menginginkanku. Aku ingin menjadi wanitamu, bahkan jika aku tidak punya status, bahkan jika aku tidak bisa menikahimu, aku tidak peduli apapun, aku hanya menginginkanmu. Wuo gelombang. Hening sepanjang malam. Xiao Ruoyu terbangun lagi. Sudah pukul 9 pagi keesokan harinya. Chen Yuan sedang membuat sarapan di dapur. Selama 12 jam, dia merasa tulang-tulangnya hampir hancur. Melihat titik-titik bunga plum di spray, dia merasa sangat puas meskipun sangat lelah. Hatiku tidak lagi begitu kosong. Dan ada sedikit rasa manis. Ayo makan dulu, kau tidak punya bahan-bahan di rumah, jadi aku hanya membuat nasi telur orak-arik tomat. Ya, suamiku, kau sangat baik. Kemarin, apakah kau lelah? Kata Chen Yuan dengan ekspresi malu. Aku tidak lelah atau capek. Meskipun kemarin aku hanya tidur 2 jam, anehnya. Hari ini aku masih merasa berenergi. Bahkan setelah disiksa olehmu begitu lama, aku merasa sangat berenergi. Perasaan ini sungguh luar biasa. Xiao Ruoyu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa malu. Chen Yuan melirik datanya. Nama, Xiao Ruoyu. Penampilan, 9,5 poin, kecantikan terbaik. Tubuh, 9,5 poin, sosok iblis. Kesehatan, 9,5 poin, sangat sehat. 3 angka 9,5 adalah data setelah Chen Yuan memperkuat gelombang. Mengonsumsi 10 poin peningkatan. Karena takut tubuhnya tidak akan mampu menahannya, gelombang pemulihan yang ditingkatkan dilakukan. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 110, enak sekali, suamiku. Nasi telur orak-arik tomat yang kau buat benar-benar enak. Aku sangat ingin bisa makan sarapan buatan suamiku di masa depan. Xiao Ruoyu memeluk lengan Chen Yuan dengan wajah manis. Ponsel Chen Yuan tiba-tiba berdering. Itu Qin Wushuang yang menelepon. Dia menekan tombol jawab. Chen Yuan, kenapa kamu tidak di rumah? Mau pergi kemana sepagi ini? Aku sudah lama membunyikan bel pintu, tapi kenapa tidak ada yang menjawab? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ini bukan masalah serius, tapi teman kakekku, Wei Ziling, cucu keluarga Wei, bilang dia mau mentraktir kita makan malam, dan dia ingin meminta maaf. Melindungi si Yun, si penjahat, sekarang aku akhirnya tahu siapa orang baik. Oke, aku akan ke sana nanti. Chen Yuan menutup telepon, menoleh ke Xiao Ruoyu dan berkata, Ruoyu, makanlah dulu, jangan khawatirkan urusan di luar dulu, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Bab 824. Xiao Ruoyu mengangguk. Meskipun sedikit sedih, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Chen Yuan memiliki banyak hal yang harus diurus. Ada begitu banyak perusahaan di bawah naungannya, dan sekarang banyak perusahaan mengalami masalah secara bersamaan. Menghadapi insiden cacat konsumen sendirian, dia kelelahan secara fisik dan mental. Dan Chen Yuan menghadapi semua hal itu secara bersamaan, dan tekanan yang dialaminya mungkin 10 kali lebih besar daripada dirinya. Tapi dia tidak pernah mengeluh tentang apapun, dia hanya menanggung semuanya dengan tenang sendirian. Dan bukannya membantu Chen Yuan, dia malah menambah tekanannya. Di saat kritis ini, Chen Yuan masih bisa menemaninya sepanjang malam, dan bahkan memasak sarapan untuknya di pagi hari.
Perlakuan yang begitu lembut. Dia sangat terharu. Jika dia masih ingin menghentikan Chen Yuan dari membuat masalah tanpa alasan saat ini, itu jelas menunjukkan ketidaktahuan. Hanya ketika dia memulai sebuah perusahaan dan menjabat sebagai ketua, dia benar-benar mengerti betapa banyak hal yang harus dia tangani dalam mengelola tim perusahaan. Tidak boleh sibuk sama sekali. Karena dia tahu, dia mengerti. Chen Yuan segera keluar. Xiao Ruoyu bangkit dan duduk di meja makan untuk makan sendirian. Meskipun hanya semangkuk nasi telur orak-arik tomat biasa, keahlian memasak Chen Yuan dapat menghasilkan hidangan kelas atas bahkan dengan bahan-bahan yang paling umum. Ini sarapan penuh cinta yang dibuat sendiri oleh Chen Yuan. Tidak ada sebutir nasi pun yang tersisa untukku. Xiao Ruoyu menikmati sarapannya dengan lahap. Ngomong-ngomong, aku mengambil ponselku dan membuka beberapa berita. Itu hanya kebiasaan bawah sadar. Sudah biasa bagi anak muda zaman sekarang untuk melihat ponsel mereka sambil makan, dan banyak orang sudah membentuk kebiasaan ini. Xiao Ruoyu menyalakan ponselnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika aku membuka berita di ponselku, aku mungkin akan melihat beberapa berita negatif dan beberapa komentar yang menghina dan merendahkan. Melihat komentar-komentar seperti itu, suasana hati baik yang akhirnya tercipta, aku khawatir akan langsung hancur. Hei, sepertinya tidak ada berita negatif. Xiao Ruoyu melirik dengan santai. Saya baru tahu bahwa, insiden cacat akibat krim penghilang bekas luka perih, yang kemarin sangat heboh dan bahkan masuk daftar pencarian terpopuler Weibo telah lenyap sama sekali. Bahkan berita negatif lainnya pun menghilang. Apa yang terjadi? Mengapa semua komentar negatif menghilang dalam semalam? Bahkan para blogger besar di V yang menuduhku menipu konsumen pun diblokir. Xiao Ruoyu semakin bingung. Dia membuka akun jerawatnya. Sebelumnya dia memiliki ratusan ribu penggemar, dan dia telah membuat beberapa video. Tetapi setelah insiden cacat wajah akibat krim penghilang bekas luka, jumlah penggemarnya tiba-tiba melonjak menjadi beberapa juta. Tapi semuanya adalah komentar negatif. Banyak penggemar yang berkomentar negatif di bawah video klarifikasinya. Video ini kemarin memiliki lebih dari 20 komentar, dan hampir semuanya menghinanya. Tapi hari ini saya membukanya, jadi komentar negatif menghilang secara kolektif. Apa yang terjadi di sini? Mengapa sepertinya tidak ada yang memarahiku semalam? Apakah Chen Yuan yang melakukannya? Energi macam apa yang dia gunakan untuk membuat Xiaoyin menyerah dan tidak ragu menggunakan kekuasaan resmi untuk mengendalikan ulasan? Xiao Ruoyu mulai masuk ke platform online utama. Dia sangat terkejut menemukan sesuatu. Tampaknya setiap platform telah dibaptis. Semua blogger yang bersekongkol di belakangnya dan dengan sengaja menyebarkan berita opini publik negatif semuanya diblokir. Tanpa terkecuali. Saat ini, mata Xiao Ruoyu benar-benar basah oleh air mata. Ini Chen Yuan, pasti Chen Yuan yang melakukannya. Dia benar-benar berkorban terlalu banyak untukku. Berkali-kali, aku berpikir dia tidak peduli lagi padaku, tapi ternyata tidak. Hanya saja aku mengkhawatirkan untung rugi. Sebenarnya, Chen Yuan selalu menyayangiku. Dia telah menanggung segalanya untukku sejak lama dan menopang langit untukku, tapi aku tidak pernah mengerti dia. Dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk membuat semua platform di seluruh internet menghapus berita negatif tentangku dan memblokir para blogger itu. Jika tidak, platform-platform ini tidak akan peduli sama sekali. Itulah tipe orangnya. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata manis itu, tetapi dia melakukan lebih banyak hal daripada orang lain. Saat ini, Xiao Ruoyu tiba-tiba merasa bahwa bahkan jika Chen Yuan tidak akan menikahinya di masa depan, dia tidak akan menyesal. Hidup adalah sahabat sejati yang harus mati tanpa penyesalan. Tepat ketika Xiao Ruoyu mulai berpikir keras, Qin Wushuang, Wei Ziling, dan Chen Yuan sudah datang ke restoran hotpot Haidilao di pusat perbelanjaan. Haidilao buka 24 jam. Tapi aku datang untuk makan hotpot pagi-pagi sekali, dan aku mabuk. Tuan Chen Yuan, saudari Wushuang, saya minta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Saya tidak pernah menyangka bahwa Si Yun, yang terlihat sederhana dan jujur, sebenarnya adalah orang yang hina di belakangnya. Saya minta maaf kepada kalian berdua atas sikap saya terakhir kali. Kalian bisa makan apa saja hari ini, dan saya akan mentraktir kalian. Wei Ziling menepuk dadanya, seolah-olah dia seorang jagal. Saudari Ziling, apakah biasanya kau punya banyak uang saku? Qin Wushuang bertanya dengan penasaran. Terlalu hina bagi putri keluarga Wei yang terhormat untuk mengundang Tuan Yan yang terkenal untuk makan malam, hanya makan Haidilao saja, kan? Saya punya uang saku sebulan, itu sudah cukup. 5.000, 10.000. Qin Wushuang bertanya dengan terkejut. Apa 5.000 juta? Saudari, kau tidak demam, kan? Saya, bagaimana mungkin ada uang saku 5.000 juta? Tapi 5.000 yuan terlalu sedikit. Apa yang bisa kau lakukan dengan 5.000 yuan? Qin Wushuang menghabiskan lebih dari 5.000 yuan untuk pakaian dan sepatu.
Dia membeli setidaknya 30 potong pakaian setiap bulan. Biaya membeli pakaian saja mencapai ratusan ribu per bulan. Belum termasuk sepatu, tas, aksesoris, makanan dan minuman, serta pembelian besar lainnya, pengeluaran bulanan Qin Wushuang biasanya lebih dari 100 juta. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa hidup selama sebulan dengan 5.000 yuan. Itu wajar jika orang biasa. Tetapi keluarga Nona Wei bukanlah keluarga biasa. Dia adalah salah satu dari 8 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dan warisannya tidak kalah dengan keluarga Qin. Dia adalah kepala departemen rumah tangga dan bertanggung jawab atas dana puluhan triliun. Uang saku bulanan hanya 5.000 yuan. Sulit dipahami. Apakah Tuan Wei terlalu keras pada cucunya? 5.000 yuan sudah cukup. Teman sekelasku hanya punya 2.000 yuan uang saku setiap bulan. Aku punya lebih dari 2 kali lipat darinya. Aku bisa makan dan minum setiap bulan, dan aku masih punya sisa 1 atau 2.000. Wei Ziling tampak cukup puas dengan uang sakunya. Oke, ayo kita mulai memesan, 10 piring daging sapi berlemak dulu. Chen Yuan mulai bercanda, dan kebetulan lapar, jadi dia membiarkannya saja. Biarkan kau lihat bagaimana seorang koki. Hidangan hotpot ini memakan waktu sekitar 2 jam. Heidi Lao, yang awalnya 200 yuan per orang, tiba-tiba menghabiskan biaya lebih dari 3.000 yuan bagi Chen Yuan. Gadis kecil Wei Ziling yang sedang makan tampak sedih. Melihat Chen Yuan tidak gemuk, mengapa dia begitu lesat? Tuan Chen Yuan, saya ingin bertanya, tanya Wei Ziling tiba-tiba. Kau bilang begitu. Bagaimana kau tahu kakekku diracuni, bukan terkena stroke? Ini. Tepat ketika Chen Yuan hendak menjelaskan, Wei Ziling tiba-tiba merasa tidak nyaman sambil memegangi perutnya. Kak Ziling, ada apa denganmu? Apakah kuahnya terlalu pedas? Perutmu sakit? Sakit. Perutku sakit gelombang. Mau ke kamar mandi? Tidak, aku tidak bisa berdiri, sakit sekali gelombang. Tunggu sebentar, sepertinya dia tidak makan sembarangan, tetapi diberi jarum beracun oleh Si Yun. Jarum beracun itu sudah berada di tubuhnya selama beberapa hari. Situasi ini sangat berbahaya. Cepat buka kamar di dekat sini. Jarum beracun itu harus segera dikeluarkan, kalau tidak akan mengancam nyawa. Bab 825. Qin Wushuang sama sekali tidak menduganya. Si Yun bahkan lebih hina dan tidak tahu malu daripada yang dia bayangkan. Dia tidak hanya meracuni dirinya sendiri, tetapi dia bahkan tidak mengampuni seorang gadis kecil. Sungguh binatang buas. Saudari Ziling, sabarlah, aku akan segera memesan kamar, suntikan racun terakhir dikeluarkan oleh Chen Yuan untukku. Bukankah kita tidak perlu ke rumah sakit? Ah, sakit sekali, wo gelombang. Wajah Wei Ziling tiba-tiba menjadi sangat pucat, tetapi masih ada sedikit kewaspadaan di hatinya. Chen Yuan adalah pemuda yang flamboyan, mungkinkah dia juga gagal dalam keterampilan medis? Tetapi bahkan jika dia pandai dalam pengobatan, mengapa membuka ruang terpisah untuk perawatan? Apakah dia akan melakukan sesuatu yang memalukan? Wushuang, sebaiknya kau hubungi nomor darurat 120, atau minta dokter profesional untuk merawat Nona Wei, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Chen Yuan melambaikan tangannya. Bukankah dia tidak tahu malu? Tuan Tangtang, mengapa Anda memohon untuk menyelamatkan orang lain? Jika aku menyelamatkanmu, bukan hanya kau tidak tahu berterima kasih, tetapi kau juga berpikir bahwa aku memanfaatkanmu, lalu bukankah aku bersalah? Chen Yuan, Nona Wei hanyalah adik perempuan, jangan sok tahu seperti dia, wajar jika seorang gadis sedikit defensif. Qin Wushuang tahu bahwa Chen Yuan adalah seorang kultivator. Dokter macam apa yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator? Ini sama sekali bukan konsep. Biarkan aku bertarung. Chen Yuan tidak mengatakan omong kosong, dan dia tidak bisa menunda saat ini, jadi dia dengan tegas menelepon 120 untuk layanan darurat. Sekitar 10 menit kemudian, ambulans tiba di tempat kejadian. Dia membawa Wei Ziling ke tandu. Setelah Tuan Wei mengetahui kecelakaan cucunya, dia segera bergegas ke rumah sakit tanpa berhenti. Ini adalah cucunya sendiri, dan juga satu-satunya anak Wuya, jadi seharusnya tidak terjadi apapun padanya. Pastikan untuk menyerahkan perawatan kepada dokter terbaik. Setelah panggilan telepon Wei Lao, beberapa ahli medis terbaik di seluruh kota sihir segera diundang. Nyeri perut Wei Ziling tak tertahankan, dan dokter mengambil gambar untuk diperiksa. Namun anehnya, CT scan sama sekali tidak mendeteksi benda asing. Pak Wei, menurut diagnosis kami, cucu Anda, Wei Ziling, kemungkinan besar menderita gagal ginjal akut. Saat ini, saya sarankan agar operasi ginjal segera dilakukan. Tapi golongan darah Wei Ziling agak istimewa. Dia memiliki golongan darah Rh negatif, yang biasa dikenal sebagai darah panda. Mungkin tidak mudah menemukan ginjal yang cocok. Tidak mudah, tapi memang tidak ada harapan. Seseorang dengan golongan darah panda adalah 1 dari 1 juta, dan ada orang lain yang bersedia mendonorkan ginjal ini.
Beberapa ahli mendiskusikan rencana pengobatan di depan Wei Lao. Wei selalu merasa merinding. Cucunya baru saja pergi makan hotpot, mengapa dia menderita gagal ginjal akut? Apakah sudah mencapai titik serius menderita penyakit ginjal? Wei Ziling sendiri memiliki golongan darah panda, jadi tidak ada ginjal yang bisa menggantikannya. Mengapa ini terjadi? Bukankah Xiao Ziling baru saja menjalani pemeriksaan fisik beberapa waktu lalu? Dia sangat sehat, mengapa dia tiba-tiba sakit? Kami juga sedang memeriksa penyebab penyakitnya, tetapi seharusnya tidak ada hubungannya dengan makan hotpot. Tetapi menurut diagnosis kami, kondisi Nona Wei saat ini mungkin tidak optimis. Kondisinya memburuk terlalu cepat, dan dia mungkin tidak dapat bertahan hidup beberapa hari lagi. Wei tua, dalam situasi ini, kita hanya bisa menghubungi rumah sakit besar di seluruh negeri untuk mengumpulkan ginjal. Apakah kita bisa menemukannya tergantung pada keberuntungan Nona Wei. Bahkan jika kita menemukannya, operasi ginjal tidak mungkin dilakukan. Dijamin 100% berhasil, Anda harus siap. Kata-kata beberapa ahli medis itu langsung menghantam hati Wei Lao seperti palu berat. Menghantam seluruh tubuhnya hingga linglung. Dulu, dia sudah pernah mengirim orang berambut hitam ke orang berambut putih. Dia mengantar putranya ke pemakaman dengan tangannya sendiri. Karena pukulan itu terlalu berat, dia patah semangat, dan di puncak hidupnya, dia memilih untuk pensiun. Sekarang dia sudah berusia 70-an dan 80-an, apakah dia akan mengalami orang berambut putih mengirim orang berambut hitam? Tidak. Jangan pernah membiarkannya. Dia sama sekali tidak bisa menanggung pukulan seperti itu. Tuan Beichen. Tuan Beichen akan datang ke ibu kota iblis 1 hari kemudian. Dia adalah ahli dari generasi Raja Pengobatan. Dia pasti akan menyembuhkan Ziling. Memikirkan Tuan Beichen, sepertinya ada secercah harapan di mata Wei Lao yang putus asa. Dalam situasi ini, hanya bisa melakukan persiapan 2 arah. Pada saat yang sama, membiarkan rumah sakit besar di seluruh negeri mencoba peruntungan mereka dalam menemukan ginjal yang cocok. Di sisi lain, bersiap untuk bertemu Tuan Beichen, dia meminta Raja Pengobatan untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan pulang ke Villa Bun dari rumah sakit, Qin Wushuang mengendarai McLaren, dan Chen Yuan duduk di kursi penumpang. Chen Yuan, bukankah kau akan menyelamatkan Nona Wei? Aku baru saja bertanya di rumah sakit. Nona Wei menderita gagal ginjal akut. Situasinya sangat berbahaya. Dokter sudah berencana untuk mendonorkan ginjal padanya, tetapi dia memiliki golongan darah panda, yang sangat berbahaya. Sulit untuk menemukan organ yang cocok. Qin Wushuang sedikit takut saat mengatakannya. Saat itu, dia juga diracuni oleh Si Yun. Jika bukan karena penyelamatan tepat waktu dari Chen Yuan, dia mungkin yang sekarang terbaring di ICU. Jika kau belum pernah mengalami kematian, kau mungkin tidak akan menyadari betapa besar kebaikan Chen Yuan padanya. Aku tidak bilang aku tidak akan menyelamatkannya. Itu karena orang lain tidak menginginkannya. Apa yang bisa kulakukan? Sulit menjadi orang baik dan disalahpahami. Qin Wushuang memutar matanya. Pria bernama Chen Yuan ini pasti sedikit sombong, dia harus membuat Wei Ziling dan Wei Lao menundukkan kepala di depannya dan meminta bantuan sebelum dia datang menyelamatkan mereka. Kali ini Wei Ziling keluar untuk meminta maaf. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak penting, dia sama sekali tidak bisa mewakili keluarga Wei, dan Tuan Wei tahu kesalahannya tetapi tidak maju, yang tampak agak tidak tulus. Ini mungkin yang membuat Chen Yuan tidak puas. Baiklah, aku akan kembali dan berbicara dengan kakekku, dan menyuruh Patua Wei datang ke rumahmu untuk meminta maaf secara pribadi, kau pasti akan puas kali ini. Kalau begitu suruh mereka cepat, Wei Ziling tidak bisa bertahan beberapa hari. Aku juga perlu kembali dan bersiap, situasi Wei Ziling jauh lebih rumit daripada situasimu saat itu. Si Yun memberimu jarum beracun waktu itu, dan aku segera mencabutnya. Racun kronis pada jarum beracun itu tidak meresap ke paru-paru, jadi kau akan baik-baik saja setelah mencabutnya. Tapi situasi Wei Ziling benar-benar berbeda. Sudah beberapa hari sejak jarum beracun itu masuk ke tubuhnya, dan racunnya telah menyerang organ dalam, menyebabkan gagal ginjal akut. Ini bukan hanya mengeluarkan jarum beracun, tetapi dia perlu didetoksifikasi. Petik 2. Racun ini sangat rumit. Mungkin itu adalah obat rahasia yang unik. Sangat sulit untuk menyingkirkannya. Intinya adalah orang yang diracuni tidak punya banyak waktu. Dari keracunan hingga kematian, hanya butuh 3 hingga 5 hari. Tidak ada waktu untuk penelitian. Apakah kau bahkan tidak punya solusi? Qin Wushuang tercengang. Menurut apa yang dikatakan Chen Yuan, bukankah Wei Ziling tidak punya harapan? Dia masih sangat muda, sangat cantik dan menawan, masa-masa terbaiknya belum dimulai, apakah akan segera berakhir? Bukan berarti aku tidak bisa diselamatkan. Bab 826. Lagi pula, Chen Yuan adalah dokter jenius yang disertifikasi oleh sistem. Bahkan AIDS, leukemia, dan kanker pun ada obatnya. Racun kecil ini sama sekali tidak mungkin.
Hanya perlu sedikit waktu untuk menyiapkan penawar dan beberapa peralatan medis. Seharusnya cukup disiapkan dalam 1 hari. Di masa depan, beberapa lembaga penelitian medis harus didirikan di seluruh negeri, untuk menghindari keadaan darurat, dan ketika saatnya menyelamatkan nyawa, obat-obatan belum sepenuhnya siap. Seorang dokter jenius hanyalah seorang dokter, bukan dewa. Membuat batu bata tanpa jerami. Sehebat apapun seorang dokter, tidak mungkin menyembuhkan semua orang hanya dengan sepasang tangan kosong. Kecuali dengan peningkatan sistem. Tapi Chen Yuan berpikir bahwa popularitas Wei Ziling saat ini terlalu rendah, dan akan sia-sia menggunakan poin penguatan untuk memperkuatnya sekarang. Chen Yuan, aku di rumahmu. Aku akan kembali dan menjelaskan masalah ini kepada kakekku. Kakek seharusnya bisa berkomunikasi dengan Wei tua. Baik. Chen Yuan mengangguk, membuka pintu penumpang McLaren, dan berjalan turun. Tunggu sebentar, Chen Yuan. Tepat saat Chen Yuan keluar dari mobil, Qin Wushuang tiba-tiba berlari keluar dari kursi pengemudi. Oh! Saat Chen Yuan menoleh, hembusan angin harum tiba-tiba menerpa. Bibir merah ceri Qin Wushuang yang seksi dan memikat tercetak di pipi kiri Chen Yuan, meninggalkan bekas lipstik yang samar. Oh, sayang sekali. Pergi dari sini. Qin Wushuang buru-buru menutupi wajahnya, berlari kembali ke mobil, menghidupkan mesin, meraung beberapa kali, dan melaju kencang. Sialan, kabur setelah berciuman, dasar perempuan nakal. Tapi saat ini, Chen Yuan menyadari ada 2 mata yang tertuju padanya. Yang satu adalah sebuah villa di arah timur laut, Xiao Ruoyu sedang menyirami bunga di balkon, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan Qin Wushuang kabur setelah mencium Chen Yuan. Dia terkejut. Yang lainnya adalah Ye Han di arah tenggara. Dia baru saja membeli villa di sebelah Chen Yuan, dan dia meminta perusahaan pindahan untuk mengganti perabotannya, dan bahkan menyewa desainer ruang profesional untuk mendekorasi villa tersebut. Kebetulan sekali dia tertabrak dari depan. Merinding. Kenapa hal seperti ini selalu kebetulan? Kalau sebelumnya, ya sudah. Tapi tadi malam dia dan Xiao Ruoyu terlalu memalukan untuk tertangkap basah hari ini. Tenang. Pastikan untuk tetap tenang. Selama aku tidak panik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Chen Yuan pura-pura tidak memperhatikan Xiao Ruoyu dan Ye Han, dan langsung memasukkan kata sandi gerbang villa lalu masuk. Chen Yuan. Apakah dia berkencan dengan Nona Qin hari ini? Nona Qin memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan dia sangat cantik. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya, tapi menurut kasus yang dijelaskan dalam buku, Ensiklopedia Seni Teh, perempuan biasanya melakukan beberapa hal yang sangat bodoh karena pengaruh emosi, menempatkan diri mereka dalam dilema. Tetapi kita perlu melihat esensi di balik hal-hal tersebut. Mengenali pikiran kita yang sebenarnya. Di permukaan, Chen Yuan hanya berhubungan intim dengannya tadi malam, tetapi pagi ini, dia pergi berkencan dengan gadis lain. Ini benar-benar perilaku bajingan. Kamu harus menghadapinya secara langsung dan putus. Tunggu sebentar. Putus. Apa yang akan kamu lakukan? Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah pacarku, dan aku yang memulai duluan tadi malam. Chen Yuan tidak pernah secara resmi mengumumkan atau mengakui bahwa kami sama sekali bukan pacaran, jadi mengapa putus? Situasi saat ini sangat pasif. Aku bahkan tidak berpikir untuk mencari masalah dengan Chen Yuan. Sulit baginya untuk melunakkan sikapnya terhadapku. Jika aku mengganggunya karena masalah ini saat ini, aku mungkin akan semakin menjauhkannya. Bukan itu yang aku inginkan. Dan apa yang kau lihat dengan matamu mungkin tidak benar. Barusan, Nona Qin yang memulai duluan mencium Chen Yuan. Ini tidak berarti apa-apa. Chen Yuan sendiri juga bingung. Ini hanya menunjukkan bahwa Qin Wushuang menyukainya, dan Nona Qin tadi malu. Ekspresi wajahnya cukup untuk menunjukkan bahwa perkembangan hubungan mereka sebenarnya tidak cepat. Sejauh ini, belum ada kontak fisik yang lebih dalam. Qin Wushuang menyukai Chen Yuan beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang, hubungan di antara mereka masih sebatas permukaan. Apakah ini berarti aku lebih unggul darinya? Latar belakang keluarganya lebih baik dariku, dia lebih cantik dariku, dan pendidikannya lebih tinggi dariku, dan di hadapannya, aku sama sekali tidak memiliki keunggulan. Sekarang aku bisa mengambil langkah pertama, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan diriku lebih pengertian, bukannya menghancurkan kartu bagusku. Lagi pula, Chen Yuan bukanlah orang biasa. Dia adalah perokok terkenal, dewa pria di mata publik, dan seorang chaebol super. Dengan identitas seperti itu, sudah pasti akan ada banyak sekali wanita yang ingin menerkamnya. Jika ingin mengenakan mahkota, seseorang harus menanggung bebannya. Tanpa keterampilan dan kemampuan tertentu, jika dia mengeluh tentang dirinya sendiri sepanjang hari dan tidak meningkatkan daya saing intinya, lawan seperti apa yang akan dihadapinya di masa depan, bukan hanya Qin Wushuang. Kejadian hari ini seperti pukulan di kepala. Itu membuatku sadar. Terlalu banyak pesaing potensial, termasuk Zhou Yuqi, Qin Bingsui, Gao Xuanyin, Lin Ziluo, Ye Han, Yue Lingxuang,
dan bahkan orang lain yang tidak kukenal. Jika aku tidak begitu menyukai Chen Yuan, aku tidak akan bisa meninggalkannya sama sekali. Mungkin aku tidak akan terlibat, tetapi ini sudah sampai pada akhirnya, aku harus bertarung. Orang yang benar-benar pintar adalah Yue Lingxuang. Dia tidak memiliki status dan latar belakang keluarga seperti Ye Han dan Qin Wushuang, tetapi dia adalah orang yang paling pekerja keras dan paling sukses di antara semua orang. Ibu kota Feidun berada di tangannya, telah berkembang ke tingkat yang menakjubkan, dan masih berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan Chen Yuan pun tak bisa hidup tanpanya. Ini cara terbaik untuk mengikat seorang pria, dan ini juga semacam peningkatan untuk diriku sendiri, membuat diriku lebih menarik. Ini semua salahku karena terlalu banyak menonton drama idola TV sebelumnya, berpikir bahwa seorang CEO yang dominan akan jatuh cinta pada seorang heroin yang tak berguna dan tak ada hubungannya dengan dirinya, dan terus-menerus menimbulkan masalah bagi CEO. Mungkinkah otak presiden itu ditendang keledai, dan tidak ada gadis cantik di sekitarnya? Itu benar-benar racun. Kenyataan seringkali lebih kejam. Liang Jamur Abu-Abu tidak bisa menikahi seorang pangeran. Bahkan Tuan Wang mungkin tidak tertarik padanya. Rasa krisis di hati Xiao Ruoyu tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan dia tidak bisa terus merosot. Pastikan untuk menyemangati diri sendiri. Chen Yuan memberinya sumber daya yang begitu baik dan memberinya begitu banyak kesempatan, jadi jika dia masih tidak bisa naik, apa bedanya dengan menjadi sia-sia? Di sisi lain, setelah melihat situasi ini, Ye Han merasa lebih stabil daripada Xiao Ruoyu. Dia tentu tahu bahwa Qin Wushuang menyukai Chen Yuan. Dan terakhir kali Chen Yuan membantu Qin Wushuang mengambil jarum beracun itu, dia masih melepas pakaiannya. Aku pernah melihat adegan itu sebelumnya. Itu hanya lelucon. Chen Yuan adalah kultivator abadi. Usia sebenarnya mungkin tidak lebih dari tahun, tetapi mungkin 100 atau 200 tahun. Maka kemungkinan besar dia berasal dari Republik Tiongkok atau dinasti Qing. Pada waktu itu, pria dapat menikahi 3 istri dan 4 selir, jadi menurut pandangan Chen Yuan, dia seharusnya tidak memiliki konsep monogami. Bab 827. Keabadian, Qin Chun akan hidup selamanya, ini mungkin keinginan terpendam semua gadis. Masa muda seorang wanita sangat singkat. Tidak ada yang tidak takut menua. Semakin cantik seorang wanita, semakin takut ia menjadi tua. Sayangnya, kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian adalah hukum alam dan tidak dapat diubah. Hanya mereka yang berkultivasi menjadi abadi yang dapat mengubah takdir mereka melawan langit. Meskipun tidak ada jaminan keabadian, setidaknya Anda menua lebih lambat daripada orang lain, dan masa muda Anda lebih panjang. Hanya karena alasan ini saja, Chen Yuan sangat menarik bagi Ye Han. Mencari uang adalah hal kedua baginya. Dia sudah cukup kaya. Hanya kecantikan awet muda, tubuh sehat, dan menjelajahi bidang misterius yang belum diketahui adalah tujuan hatinya. Jika Anda melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas, Anda akan menemukan bahwa baik itu monogami atau poligami, pada dasarnya hanyalah sebuah sistem dan konsep. Tidak ada yang benar atau salah. Di zaman yang berbeda, akan ada ide yang berbeda. Tidak selalu ide modern lebih maju dan beradab daripada zaman kuno. Banyak sistem kehidupan manusia juga berubah karena perubahan lingkungan saat ini. Pada intinya, semua perubahan itu demi kelangsungan hidup yang lebih baik dan perlindungan keharmonisan sosial yang lebih baik. Dalam perang zaman dahulu, laki-laki berperang di medan perang, menyebabkan kematian massal. Oleh karena itu, jumlah laki-laki lebih sedikit dan perempuan lebih banyak, dan poligami pun terjadi. Dalam masyarakat modern, karena banyaknya laki-laki dan sedikitnya perempuan di negara ini, perempuan relatif lebih mahal, sehingga muncul fenomena seperti permintaan rumah, mobil, dan mahar. Menikah sangat sulit bagi laki-laki. Membeli rumah dapat menguras seluruh kekayaan keluarga, dan Anda membutuhkan pinjaman untuk membiayainya. Tetapi situasi sebenarnya lebih serius. Karena perempuan pada dasarnya kuat, hampir semua perempuan hanya mengagumi sekitar persen laki-laki terkemuka di masyarakat. Laki-laki ini memiliki banyak pilihan dan dapat memilih pasangan. Adapun 90,00% sisanya, tidak ada yang peduli sama sekali, dan mereka bahkan tidak disukai, sampai-sampai harus menjilat anjing, ban cadangan, dan dongkrak. Pada saat yang sama, ada 90,00% perempuan, dan laki-laki juga tidak menyukainya. Kita hanya bisa saling tidak menyukai. Pada akhirnya, sejumlah besar laki-laki dan perempuan yang tersisa dihasilkan di masyarakat. Kekeringan adalah kekeringan, banjir adalah banjir. Beberapa perempuan mungkin berpikir bahwa ada 3.000 juta lebih banyak laki-laki daripada perempuan, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang pernikahan sama sekali. Pernahkah Anda benar-benar memikirkan berapa banyak orang yang dapat Anda jangkau sepanjang hidup Anda? Pernahkah Anda berpikir bahwa akan ada 8.000 juta perempuan yang memiliki pemikiran yang sama dengan Anda, dan pesaing Anda akan memiliki 8.000 juta? Hanya ada 100 pilihan yang dapat Anda hubungi.
Dan di antara 100 pilihan tersebut, masih ada 90 perempuan yang bersaing dengan Anda pada saat yang sama. Anda mungkin tidak dapat memilih yang terbaik, karena perempuan lain mungkin lebih baik dari Anda dan memiliki kondisi yang lebih baik. Memang ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan, dan mungkin ada 10 laki-laki yang masih lajang. Tetapi dari 100 laki-laki, pilih 10 yang tersisa, apakah Anda pikir Anda akan menginginkannya? Saya khawatir setidaknya ada 60 atau 70 dari 100 laki-laki ini yang tidak Anda sukai. Apakah Anda benar-benar memiliki 3.000 juta pilihan? Bercanda. Bahkan jika Anda hidup 1000 tahun, Anda mungkin tidak mengenal 3.000 juta orang. Dalam waktumu yang terbatas, lingkaran pergaulanmu hanya sebesar itu, dan hanya ada sedikit orang yang kau kenal. Orang-orang yang kau incar sudah didapatkan. Apakah kau masih berpikir bahwa ada orang yang lebih baik untuk kau pilih nanti? Kau takut kau sedang memikirkan hal yang tidak masuk akal. Chen Yuan masih agak pelin-pelan, mungkin ini satu-satunya kekurangannya. Jika dia bisa fokus, mungkin dia benar-benar pria yang sempurna, tapi sayang sekali. Ye Han menghela napas. Tidak ada yang sempurna. Mungkin anak laki-laki biasa akan lebih spesifik, karena mereka tidak punya pilihan lain. Masalahnya adalah kau bahkan tidak bisa meremehkan orang biasa. Sehari berlalu begitu cepat. Pukul 10 pagi keesokan harinya. Sebuah kereta kulit hijau perlahan tiba di stasiun kereta api Hongqiao. Seorang pria berjubah hitam, membawa koper kuno, tingginya sekitar 1,8 meter, tampak seperti peri, dan seorang pria dengan temperamen yang berdebu, berjalan keluar stasiun dengan langkah tegap. Paman ini benar-benar tampan. Meskipun dia terlihat agak tua, temperamennya benar-benar luar biasa. Sing Sing, naiklah dan minta akun WeChat untukku. Sheikh, seleramu terlalu kuat. Kamu masih generasi 2000-an, dia melihat bahwa kamu lebih tua dari ayahku. Tapi dia tampan, kan? Paman tampan, temanku ingin menambahkanmu di WeChat, bisakah kamu? Gadis kecil itu mengumpulkan keberanian untuk menyusul dan bertanya. Apa itu WeChat? Paman, bukankah begitu? Kalau tidak mau memberikannya, lupakan saja. Potong saja. Hei, aku sudah puluhan tahun tidak keluar dari pegunungan. Aku tidak menyangka Shanghai sudah berubah begitu banyak sekarang. Anak muda sekarang terlalu berani. Tuan Bei Chen menggelengkan kepalanya, merasa dirinya sedikit ketinggalan zaman. Stasiun kereta api Hongqiao hari ini. Suasananya sangat aneh. Sekitar pukul 8 pagi. Ada iring-iringan kendaraan yang melaju. Sebagian besar mobil mewah ini adalah Rolls-Royce, Bentley, dan Maybach, yang terlihat lebih megah dan elegan. Ada lebih dari 100 Rolls-Royce, lebih dari 200 Bentley, dan lebih dari 300 Maybach. 600 mobil mewah berkumpul di sini, dan seluruh pintu keluar stasiun kereta api dipenuhi air. Sekilas, pemandangan yang menakjubkan itu mengejutkan semua orang. Ya Tuhan, bukankah itu putra orang terkaya di Hong Kong, Tuan Li? Ini bos besar, dan dia benar-benar muncul di Shanghai. Tuan Huo, salah satu dari 4 keluarga besar di Xianjiang, juga muncul, berbaring di rumput. Bukankah itu Tuan Ma? Mengapa para petinggi ini muncul bersamaan, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang? Presiden Ye, Presiden Wang, dan Presiden Qin semuanya muncul. Siapakah dua orang tua di depan Tuan Qin? Mereka bisa membuat Tuan Qin dan Tuan Ye berdiri di belakang mereka. Salah satunya adalah Qin Tianfang, orang tua dari keluarga Qin, dan yang lainnya adalah Wei tua dari ibu kota. Orang-orang ini memiliki identitas yang sangat tidak biasa. Sepertinya aku pernah melihat Jiang Shao, Wei Shao, dan Liu Shao, salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota. Seseorang yang membuatku merinding. Sungguh menakjubkan, sampai membuat mataku buta. Aku takut Yan tidak selalu memiliki wajah seperti ini. Tepat ketika semua orang menantikannya. Seorang pria berjubah hitam dengan sikap yang berwibawa akhirnya keluar dari pintu keluar stasiun kereta. Langkah pria ini tegap dan temperamennya luar biasa dan halus. Agak sulit untuk memperkirakan usianya. Saya melihat rambutnya berwarna perak dengan akar beruban, tetapi rambutnya tebal dan tidak ada tanda-tanda kerontokan. Namun, warnanya pada dasarnya berbeda dari warna rambut yang dicat putih. Ada beberapa kerutan di wajahnya, dan dia tampak lelah karena cuaca, tetapi tidak terlalu banyak kerutan, jadi dia tidak akan terlihat terlalu tua. Dia tidak memiliki bintik-bintik penuaan. Posturnya sangat tinggi dan tegap, dan kesan pertama yang diberikannya adalah dia berusia awal 50-an. Sekalipun Anda mengatakan bahwa usianya sudah 40-an, beberapa orang akan tetap mempercayainya. Apakah ini Tuan Bei Chen? Mengapa dia terlihat sangat muda? Benar-benar Tuan Bei Chen. Aku bertemu dengannya 60 tahun yang lalu, tapi dia tidak banyak berubah dari 60 tahun yang lalu. Qin tua terkejut. 60 tahun yang lalu, dia baru berusia 15 tahun, dan Tuan Bei Chen sudah berusia 50 tahun. 60 tahun kemudian, ketika kita bertemu lagi, Tuan Bei Chen terlihat lebih muda darinya, apa-apaan ini?
Bab 828. Tetua Wei juga tampak terkejut. Dia belum pernah bertemu Tuan Beichen, tetapi dia pernah mendengar nama Raja Tabib Beichen beberapa dekade yang lalu. Legenda tentang Tuan Beichen mungkin lebih tua dari yang pernah dia dengar. Setidaknya, legenda itu telah beredar di seluruh penjuru dunia selama 7 atau 80 tahun. Menurut logika normal, bahkan jika Tuan Beichen mulai berpraktik kedokteran pada usia 20 tahun, dia pasti sudah terkenal di usia yang begitu muda. Maka seharusnya dia sudah berusia setidaknya 100 tahun sekarang. Tapi sekarang, pria parubaya tampan di depannya tidak terlihat seperti berusia 100 tahun. Apakah dia benar-benar Tuan Beichen? Tetua Wei tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Tetua Qin. Ya, benar, Tuan Beichen masih memiliki sikap yang sama, dengan temperamen abadi itu, tidak akan ada orang kedua di dunia ini. Dia adalah Tuan Beichen. Hal itu dikonfirmasi oleh Tuan Qin. Tiba-tiba, semua petinggi keluarga dan pimpinan Chaebol datang untuk menyambutnya. Selamat Tuan Beichen, selamat Tuan Beichen, selamat Tuan Beichen. Kerumunan berkata serempak. Beberapa tokoh penting bahkan membungkuk memberi hormat kepadanya. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Di stasiun kereta tempat orang-orang datang dan pergi, hal itu hampir menimbulkan sensasi. Ada apa? Astaga, apakah paman tampan ini begitu hebat? Begitu banyak orang memberi hormat kepadanya. Tidak bisa dipercaya. Siapa sebenarnya orang ini? Orang-orang di depan mereka tampaknya adalah para pejabat tinggi di ibu kota, dan mereka benar-benar secara kolektif memberikan hadiah populer kepada seseorang yang bukan seorang master. Apa bukan orang biasa, orang-orang memandangnya sebagai master dunia. Cepat ambil foto dan kirim ke Moments, pemandangan ini terlalu mengejutkan. Saat itu, Tuan Beichen membungkuk kepada semua orang. Tetap terlihat acuh tak acuh. Rupanya telah terjadi beberapa kejadian besar. Tidak ada jumlah kesombongan yang dapat menggoyahkan pikirannya. Dia hanya memegang koper di satu tangan dan berjalan maju dengan tenang. Jubah hitam itu, tanpa tertiup angin, secara otomatis memancarkan aura raja, mengejutkan para penonton. Senior, sudah lama sekali saya tidak bertemu Anda, tetapi sikap Anda masih sama. Salam dari Qin Tianfang. Anda Xiao Qin. Sudah lama sekali saya tidak bertemu Anda, saya tidak menyangka anak Anda sudah seperti ini, kata Tuan Beichen dengan sedikit terkejut. Kata-kata ini membuat Tuan Qin sedikit terdiam. Saya sudah berusia 70-an dan 80-an, dan saya masih dipanggil Xiao Qin. Saya khawatir hanya Tuan Beichen yang berhak memanggilnya seperti itu. Tuan, Anda bercanda. Waktu berlalu begitu cepat dalam 60 tahun. Bocah muda saat itu sudah menjadi tulang tua. Kalian, jangan terburu-buru dan bantu Tuan memberi hormat. Qin Tianfang memberi instruksi kepada beberapa pengawal. Seorang pengawal yang kuat segera memberi hormat. Tuan, izinkan saya membantu Anda memberi hormat. Tidak perlu, koper saya agak berat. Tuan Beichen melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, Tuan, saya sangat kuat, kata pengawal berotot itu dengan percaya diri. Baiklah kalau begitu. Beichen melepaskan tangannya dan menyerahkan koper itu kepada pengawal. Tetapi di detik berikutnya, pengawal yang kuat itu jatuh ke tanah di tempat. Koper ini jauh lebih berat dari yang dia bayangkan. Sial, beratnya setidaknya 300 kg. Sudah kubilang, kopernya agak berat. Tuan Beichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Semua orang terkejut lagi. Pengawal bertubuh kekar itu tersipu malu, tetapi Tuan Beichen membawa koper yang tidak bisa diangkat dengan satu tangan. Ini luar biasa. Kalian, bergerak bersama. Atas perintah Tuan Qin, ketiga pengawal yang kuat itu bekerja sama untuk mengangkat koper tersebut. Mengangkat Rolls-Royce saja sudah sangat sulit. Di mata semua orang, Tuan Beichen semakin tak terduga. 2 atau 300 kati berat badannya, seperti bermain dengan satu tangan. Apakah ini kebugaran fisik yang dimiliki seorang berusia 100 tahun? Xiao Qin, aku tidak tahu di mana penjahat tua itu, Si Yun, sekarang. Aku memintanya untuk datang mengunjungi keluarga Qinmu. Ngomong-ngomong, aku akan menerima ginseng berusia 1000 tahun yang telah kau berikan sebagai hadiah, dan memintanya untuk menghubungiku kembali setelah selesai. Ya, tetapi beberapa hari telah berlalu, dan dia masih belum mengirimkan kabar apapun. Tolong jangan salahkan ini, Tuan Qin tidak tahu kabar Bos Si Yun. Tuan Si Yun menghilang setelah menghadiri pesta ulang tahun orang tua itu hari itu. Saya pikir dia sudah kembali. Qin Tianfang tidak menceritakan tentang peracunan Si Yun. Di depan begitu banyak orang, jika Anda menuntut murid Tuan Beichen atas kejahatannya, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah Tuan Beichen? Beichen tiba-tiba mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya ada firasat buruk di hatinya. Hembusan udara dingin membuat orang-orang menggigil tanpa sadar gelombang. Tuan Beichen, junior saya Wei Xiang, saya ingin meminta sesuatu. Cucu perempuan saya, Wei Ziling, tiba-tiba sakit parah kemarin, dan kondisinya telah mencapai titik kritis.
Mohon minta Tuan Beichen untuk menyelamatkannya. Wei akan sangat berterima kasih. Tuan Beichen, Junior Li Zekai, kondisi ayah saya semakin memburuk bulan lalu, dan telah mencapai titik yang sangat kritis. Saya berharap Tuan Beichen dapat membantu ayah saya. Keluarga Li saya bersedia menyumbangkan 100 miliar kekayaan keluarga kami kepada suami saya. Saya juga meminta suami saya untuk membantunya. Petik 2. Tuan Beichen, keluarga Sangguan saya bersedia menghormati Tuan Beichen sebagai tokoh keluarga terhormat, dan meminta Tuan Beichen untuk membantu ibu saya. Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, kepala keluarga besar mengelilinginya. Terlepas dari apakah ada yang sakit atau tidak di keluarga mereka, mereka semua ingin menjilat. Wei tua penuh harapan, berharap Tuan Beichen dapat menyelamatkan cucunya. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Li Zekai, apakah ayahmu orang terkaya di Li? Ayahku. Li Zekai mengangguk. Baiklah, aku akan datang berkunjung dalam 2 hari, biarkan ayahmu mempersiapkannya. Terima kasih, Tuan. Li Zekai langsung gembira. Ada desas-desus di dunia bahwa Tuan Beichen tidak akan menyelamatkan orang dengan mudah dengan menyembuhkan penyakit. Dia baik dan jahat. Ketika dia ingin menyelamatkan orang, dia menyelamatkanmu bahkan pengemis di jalanan. Ketika dia tidak ingin menyelamatkan orang, kamu memberinya 100 miliar, dan dia akan mati begitu saja. Lakukan hal-hal sesuai keinginanmu. Tuan, nyawa cucuku, dia benar-benar dalam kondisi kritis, kondisinya belum membaik, tolong bantu dia, Tuan, dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tetua Wei mendorong kerumunan, memohon dalam nada suaranya, hampir berlutut di depan Beichen. Cucu perempuanmu sakit parah, apa hubungannya denganku? Aku belum menemukan muridku, jadi aku tidak punya mood untuk mengurus omong kosongmu. Ada begitu banyak orang sakit parah di dunia ini, apakah mereka semua datang kepadaku jika mereka tidak bisa disembuhkan? Pergi sana, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Kata Tuan Beichen dengan suara dingin. Dia sama sekali tidak menghormati Wei. Tidak peduli siapa kau. Generasi Raja Pengobatan, melakukan cara mereka sendiri, dan hanya menghormati diri mereka sendiri, tidak peduli seberapa hebat status duniawimu. Dia tidak akan membuangmu sama sekali. Tuan Beichen telah bertindak seperti itu sepanjang hidupnya, mengapa dia harus peduli dengan harga diri orang lain? Dia tidak menyangka Tuan Beichen tiba-tiba akan marah. Gadis bernama Qin Wushuang itu memberitahunya tadi malam bahwa Chen Yuan punya cara untuk menyelamatkan Wei Ziling. Tapi Chen Yuan hanyalah seorang pemuda, bagaimana mungkin wawasannya dalam keterampilan medis bisa dibandingkan dengan generasi Raja Pengobatan? Langkah Raja Pengobatan adalah cara teraman. Bab 829. Suasananya agak canggung. Semua orang saling memandang. Wei tua tersipu, tetapi ia tak berdaya untuk membantah. Ia juga orang yang berstatus tinggi dan terhormat, bagaimana ia bisa menahan penghinaan seperti itu? Jika orang lain yang menghadapi wajah panas dan pantat dingin seperti itu, saya yakin mereka akan marah karena malu. Tetapi Wei Xiang tidak. Dengan bunyi, plop, ia berlutut di depan Tuan Beichen di tempat itu juga, tanpa mempedulikan statusnya sebagai keluarga kaya. Tuan, saya mohon, orang tua ini hanya akan memiliki cucu perempuan ini ketika ia tua nanti. Putra saya meninggal muda, jika Ziling juga meninggalkan saya, orang tua ini benar-benar tidak akan memiliki rasa rindu pada dunia. Tuan, selama Anda bersedia membantu saya, Wei Xiang, bersedia menyumbangkan seluruh tabungan hidup saya. Saya mohon. Saya benar-benar memohon. Wei tua menangis saat berbicara. Sikapnya sangat tulus. Ia sudah berusia lebih dari 70 tahun, dan ia pernah memegang posisi tinggi dan dihormati oleh dunia. Sekarang, demi menyelamatkan cucunya, dia mengesampingkan harga dirinya dan berlutut di jalan. Mungkin di mata lelaki tua itu, harga diri atau apapun tidak penting. Jika waktu perawatan Ziling tertunda karena harga diri, dia pasti akan mati. Kerumunan yang awalnya menyaksikan dengan penuh antusias, kini juga terlihat sedikit simpati di wajahnya. Qin Tianfang menahan diri untuk waktu yang lama, dan akhirnya memberanikan diri untuk membantu dan berkata, Tuan, menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Cucu perempuan Wei tua benar-benar sakit parah dan menderita gagal ginjal akut. Dia adalah gadis kecil yang lincah dan menggemaskan. Tiba-tiba jatuh sakit. Para dokter di rumah sakit besar bingung harus berbuat apa sekarang, tetapi gadis kecil ini memiliki darah panda, dan dia bahkan tidak bisa menjalani transplantasi ginjal. Ekspresi wajah Tuan Beichen awalnya sangat acuh tak acuh. Tetapi setelah mendengar tentang gejala Wei Ziling, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Anak nakal, bukankah kau membersihkan pantatmu setelah buang air besar? Pergi ke rumah sakit. Melihat Tuan Beichen tiba-tiba berubah pikiran. Wajah tetua Wei langsung menunjukkan kegembiraan. Tuan pasti tersentuh oleh ketulusan Wei Lao. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tuan Wei segera mengucapkan terima kasih.
Tak lama kemudian, sekelompok orang datang ke rumah sakit Modu dengan sangat cepat. Masuk ke bangsal. Tuan Beichen mengamati kondisi fisik Wei Ziling, dan dia sudah sampai pada sebuah kesimpulan dalam pikirannya. Pada saat yang sama, sebuah dugaan yang semakin memburuk muncul di benaknya. Gadis kecil ini telah terkena jarum meteor emas. Ini adalah senjata tersembunyi yang unik milik Yao Wanggu. Mereka yang terkena senjata tersembunyi ini tidak akan menyadarinya. Kecuali mereka dikeluarkan tepat waktu, mereka pasti akan mati dalam 7 hari. Di dunia ini, Si Yun adalah satu-satunya yang dapat menggunakan jarum meteor emas selain aku. Gadis kecil ini memiliki penampilan yang cantik. Meskipun Si Yun terkadang suka pamer dan bisa bermain-main, dia tidak memiliki dendam dan permusuhan, jadi dia tidak akan membunuh gadis kecil. Apa yang dia lakukan kali ini pasti membuatnya tertarik pada gadis ini, jadi dia menggunakan beberapa cara untuk membuat gadis kecil ini dengan cepat memiliki kesan baik padanya, dan bahkan berterima kasih kepada Dade dan berjanji akan menyerahkan tubuhnya. Cara ini, lelaki tua itu juga pernah menggunakannya di masa lalu, dan itu menjadi masalah besar. Mereka yang tidak terpaku pada detail kecil, selama tujuannya tercapai, prosesnya sama sekali tidak penting. Namun, gadis kecil ini sudah jatuh sakit. Secara logis, Si Yun seharusnya muncul tepat waktu saat ini, seorang pahlawan untuk menyelamatkan gadis cantik itu, dan sekaligus menunjukkan kemampuan medis yang luar biasa, untuk memenangkan hati gadis itu. Mengapa dia belum muncul sejak gadis itu sakit? Apakah dia tidak tahu bahwa jarum meteorit emas itu ada di dalam tubuh manusia selama lebih dari 6 hari, dan bahkan penawarnya mungkin tidak efektif? Si Yun memiliki biografi 3 poin saya yang sebenarnya, dan dia tidak akan begitu ceroboh dalam melakukan sesuatu, kecuali... Alis Tuan Beichen langsung mengerut menjadi cuan. Dia tidak berani memikirkannya lagi. Dia tidak memiliki anak sepanjang hidupnya, dan setelah lebih dari 20 tahun membesarkannya, dia sudah menganggap Si Yun sebagai putranya sendiri. Meneruskan tanggung jawab. Si Yun juga sangat berbakat. Dia telah mempelajari 3 poin biografi sejatinya ketika dia baru berusia awal 20-an. Seiring waktu, pencapaian di masa depan mungkin akan melampauinya. Tapi sekarang, Si Yun dalam bahaya, dia pasti dalam bahaya. Tuan Beichen, cucu perempuan yang entah berapa umurnya, apakah Anda punya obatnya? Tetua Wei tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah melihat Raja Tabib Beichen terdiam lama. Kapan saya mengatakan bahwa saya akan menyembuhkannya? Tapi, Anda tidak. Saya datang ke rumah sakit hanya untuk memastikan satu hal. Sekarang setelah saya memastikannya, izinkan saya bertanya kepada Anda, murid saya Si Yun, apakah kau pernah bertemu dengannya? Aku sudah melihatnya. Lalu, kapan muridku menghilang? Tuan, saya benar-benar tidak tahu keberadaan murid-murid Anda, tetapi saya akan memberi perintah kepada keluarga Wei untuk mencari keberadaan murid-murid Anda. Saya juga dapat mencatat pemberitahuan orang hilang di platform online utama. Sekarang internet sudah sangat maju, bukan hal yang mustahil seseorang akan tersesat. Tuan, bisakah Anda menyelamatkan Ziling terlebih dahulu? Kata Wei tua dengan cemas. Tetapi Raja Tabib Beichen acuh tak acuh. Kapan terakhir kali murid saya muncul? Tuan Beichen, setahu saya, Tuan Si Yun menghadiri makan malam ulang tahun Tuan Qin belum lama ini, tetapi tampaknya ada hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi di pesta makan malam hari itu. Wei tua menderita stroke, Tuan Si Yun menyelamatkannya, dan dia keluar dari gerbang hantu. Tetapi setelah Wei Lao pulih dari sakitnya, bukannya berterima kasih, dia malah bersekutu dengan Tuan Yan untuk menjebak Tuan Si Yun atas tuduhan meracuni dan membunuhnya, dan bahkan Tuan Si Yun, dia ditampar dengan keras oleh Tuan Yan di tempat. Hampir semua orang pingsan. Tuan Si Yun sangat dipermalukan sehingga ia pergi dengan tangan di belakang punggungnya karena marah. Sejak hari itu, semua orang tidak pernah melihatnya lagi. Du Tianwen, bos grup Xiang Jiangdu, melihat kesempatan yang tepat dan segera angkat bicara. Mendengar ini, mata Beichen kembali dingin. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Suhu di bangsal seolah turun beberapa derajat sekaligus. Semua orang kedinginan. Siapa Tuan Yan? Beraninya dia menghina muridku. Tuan Yan memiliki asal-usul yang misterius. Dia adalah seorang caebol super. Kekuatan di baliknya tak terukur. Di internet, dia dipuji sebagai dewa nasional dan memiliki popularitas tinggi. Li, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota sihir, hanya karena menyinggungnya, jatuh ke tempat malapetaka abadi, dan fondasi puluhan tahun hancur. Orang ini sangat mendominasi dan arogan. Tuan Si Yun menghadiri jamuan makan Tuan Qin dan dipermalukan habis-habisan olehnya karena mencuri perhatian Tuan Yan. Mungkin hilangnya Tuan Si Yun ada hubungannya dengan Tuan Yan. Begitu Du Tianwen mengatakan ini, Beichen kembali marah. Keluarga Wei-mu tidak berterima kasih kepada muridku karena telah menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, mereka menjadi curiga dan mempermalukannya. Sekarang kau masih ingin aku menyelamatkan nyawa cucumu. Itu hanya mimpi. Tuan Yan. Bagus sekali,
Aku ingat nama ini, siapapun dia, kekuatan apapun yang dimilikinya, dia harus membayar mahal atas perbuatannya. Lembah Raja Obat tidak dapat dipermalukan, dan mereka yang dipermalukan harus mati. Bab 830. Hati Wei Tua membeku. Raja Tabib Bei Chen sudah mengundang ke rumah sakit, tetapi sayangnya, pada saat kritis, dia menolak untuk membantu. Itu sama saja dengan memberi harapan dan membuat orang putus asa. Mengapa menyiksa mentalitas orang tua seperti ini? Tuan Du, jangan bicara omong kosong. Anda tidak tahu apa-apa. Mengapa Anda ingin menabur perselisihan di sini? Situasi saat itu agak rumit. Tidak perlu beberapa kata untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Mengapa Anda menabur perselisihan di sini? Karena istri Anda adalah Li Wangmei, dan Anda adalah mertua keluarga Li, jadi Anda ingin menyebarkan kebencian. Qin Tianfang berkata dengan marah. Lelucon, Li Wangmei dan saya sudah bercerai. Tidak ada hubungan antara Caibol Li di ibu kota sihir dan keluarga Du saya. Saya hanya membahas masalah ini. Di pesta ulang tahun Anda, Tuan Qin, begitu banyak orang melihat Chen Yuan menamparkan Si Yun. Pak, dia tidak mengatakan apa-apa, dia memukul semua orang saat melihatnya, dia sangat arogan dan tidak masuk akal, semua orang tidak tahan, semua orang hanya takut pada identitasnya, semua orang berani marah dan tidak berani berbicara. Saya punya video dia memukuli seseorang sebagai bukti, Tuan Bei Chen, silakan tonton. Du Tianwen tampaknya sudah siap. Kematian putranya tidak diketahui, dan pembunuhnya belum ditemukan sampai sekarang. Dia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan saudara perempuan Chen Yuan, Wang Mengmeng. Kekacauan akibat kejatuhan Caibol keluarga Li terakhir kali menyebabkan grup Du anjlok bersamaan dengan harga saham, menyebabkan kerugian besar. Du Tianwen tidak melakukan apa-apa. Dia telah bersabar. Di permukaan, dia tampaknya telah menyerah. Tetapi sebenarnya, pergelangan tangannya jauh lebih baik daripada Li Wangmei. Bukankah dia akan seperti idiot tak berotak yang menemukan Wang Mengmeng dan menamparnya beberapa kali sebagai balas dendam? Itu sama sekali tidak masuk akal. Dia harus seperti ular berbisa, jika dia tidak bergerak, dia akan membunuh seseorang. Kali ini, opini publik negatif terhadap berbagai perusahaan grup di bawah General Tobacho Group terungkap. Itu diprakarsai oleh keluarga Du. Hanya saja dia tidak menyangka Chen Yuan akan menyinggung begitu banyak orang. Selain keluarga Du, ada juga Penguin Group, Sansing Group, Skull and Bones Society of the United States, Red Umbrella Capital Consortium, dan sekarang bahkan Raja Obat Bei Chen yang legendaris pun telah menyinggungnya. Sampai kapan kau bisa begitu sombong? Gelombang keburukan ini menimpamu, bagaimana mungkin Raja Obat Bei Chen membiarkannya begitu saja? Seberapapun kuatnya energi di belakangmu, jika kau menyinggung begitu banyak orang, itu pasti akan sangat menyakitkan. Saat video ini diputar, tatapan Bei Chen langsung berubah muram. Dalam video itu, kedua anak muda itu tampak sedang membicarakan sesuatu. Meskipun jarak video agak jauh, sudut pengambilan gambarnya sangat jelas. Dalam gambar, Si Yun memiliki wajah ramah, seolah-olah ingin mengajak pemuda di seberangnya bermain catur. Tetapi pemuda di seberangnya benar-benar menantang. Ada seringai di sudut mulutnya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Si Yun. Dan tamparan itu begitu kuat hingga hampir membuat Si Yun terpental. Tamparan itu mengenai wajah Si Yun, dan juga mengenai hati Bei Chen Yaowang. Murid pribadi Raja Pengobatan yang terhormat dipermalukan seperti ini tepat setelah dia keluar dari gunung. Itu benar-benar tidak masuk akal. Mata Bei Chen Yaowang dipenuhi dengan amarah. Kali ini, dia benar-benar marah. Pemuda ini tampaknya tidak sederhana. Aku sangat mengenal kemampuan muridku. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menandinginya jika dia bisa mendapatkan 3 poin warisan sejatiku? Tapi dia mampu menekan Si Yun dalam hal kekuatan dan kecepatan, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda ini tidak sederhana, tapi hanya itu, tidak perlu takut. Aku sangat mengenal temperamen Si Yun. Setelah dihina seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, dan pasti akan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Meskipun Bei Chen Yaowang sangat marah, dia masih bisa melihat bahwa situasi Chen Yuan tidak sederhana. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, apakah sesuatu terjadi pada Chen Yuan setelah itu? Melaporkan kepada Tuan, sesuatu memang terjadi. Setelah jamuan makan malam Tuan Qin berakhir di Hotel Regal hari itu, serangan teroris terjadi keesokan harinya. Chen Yuan sombong dan angkuh. Dia juga menyinggung beberapa organisasi asing, jadi dia diserang oleh organisasi teroris. Masih ada beberapa klip video pengejaran itu di internet, tetapi sebagian besar telah dihapus. Aku tidak tahu mengapa hidup Chen Yuan begitu sulit. Lebih dari selusin bom roket menghantamnya, tetapi tidak membunuhnya. Bagaimana dia lolos dari kejaran masih menjadi misteri. Seseorang menceritakan apa yang terjadi di tempat kejadian. Bei Chen Yaowang tiba-tiba merasakan debar di jantungnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram.
Dia mulai menonton video Chen Yuan yang dibom. Di Sungai Huangpu, seseorang memang terkena bom. Banyak saksi mengenali orang itu sebagai Tuan Yan yang terkenal. Menghadapi pemboman seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin mereka akan mundur tanpa cedera. Bahkan Bei Chen Yaowang sendiri pun tidak yakin. Namun, Chen Yuan muncul kembali di depan umum setelah beberapa jam. Yang lain tidak tahu alasan di balik masalah ini, mungkinkah Raja Tabib Bei Chen masih belum bisa menebaknya. Yi Rongsu, ini adalah salah satu keahlian Raja Tabib Bei Chen. Pasti Yuner menggunakan teknik penyamaran untuk berubah menjadi penampilan lawan, dan ingin sedikit menghukumnya, tetapi lawannya bahkan lebih licik. Dia melihat melalui teknik penyamaran Yuner dan sengaja mengalihkan masalah, sehingga Yuner menanggung akibatnya. Semua balas dendam dan pengejaran. Yuner sudah jatuh. Setelah menyadari keseriusan masalah ini, Raja Tabib Bei Chen benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Kemarahan yang tak terbatas membara, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Semua orang merinding. Chen Yuan, kau sedang mencari kematian. Dalam amarahnya, Bei Chen Yaowang mencekik leher Du Tianwen. Dia memelintirnya dengan ringan, dan leher bos miliarder itu patah, dan dia mati seketika. Pada saat ini, Bei Chen Yaowang seperti dewa iblis. Seorang idiot bodoh dan konyol yang ingin menggunakan tempat ini sebagai tombak, tetapi dengan kemampuanmu yang remeh, bagaimana kau berani melakukannya? Kau tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Bei Chen Yaowang melemparkan tubuh Du Tianwen seperti anjing liar. Detik berikutnya, dengan gerakan tubuhnya, jubah hitam itu hampir berubah menjadi bayangan dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka melihat tubuh Du Tianwen dan jatuh ke dalam kebingungan yang tak berujung. Semua orang menganggap Bei Chen Yaowang sebagai ahli pengobatan, seperti penyelamat, dan beberapa orang bahkan ingin menggunakan Yaowang untuk menyeret lawan mereka. Tetapi mereka tidak pernah menyangka. Raja pengobatan legendaris ini benar-benar membunuh orang tanpa berkedip. Bos grup Xiang Jiangdu benar-benar dihancurkan sampai mati di bawah amarah Raja Pengobatan. Kalian semua terlalu merasa benar sendiri. Tuan Bei Chen lahir di masa yang dilanda perang, dan dia membunuh dengan tegas sepanjang hidupnya. Musuh yang tewas di tangannya mungkin berjumlah 800, bahkan mungkin 1000. Mereka sama sekali tidak terikat oleh hukum sekuler. Tuan Qin menggelengkan kepala dan menghela napas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.